Halo sober BNN sekalian, khususnya yang berada di Tanjung Balai. Hari ini jumpa lagi dengan saya, host dari podcast BNN Tanjung Balai, Raja Silalahi. Sekarang kita punya tamu yang cukup istimewa dari orang tua siswa dari SMP Tritunggal Tanjung Balai. Yang pertama ada Pak, apa tadi Pak? Pardosi. Bapak Pardosi. Yang kedua dari Ibu Simanjuntak. Topik kita pada kali ini adalah untuk membahas tentang bersama orang tua siswa tentang fenomena penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjung Balai dan khususnya di lingkungan masyarakat serta keluarga mereka sendiri. Jadi pertama-tama mari kita berkenalan dengan Pak Pardosi. Pak, silakan Pak kalau mau untuk memperkenalkan jati dirinya Pak. Baik, nama saya Sintong Pardosi, orang tua murid Louis Pardosi di SMP Tritunggal Tanjung Balai. Iya, silakan Bu. Selamat siang. Nama saya Ibu B. Boru Simanjuntak. Saya orang tua dari boru kami yang bersekolah di SMP Tritunggal Tanjung Balai. Jadi ini kita sekarang kan ada di SMP Tritunggal nih Pak. Kira ada apa ini? Kegiatan apa di SMP Tritunggal ini? Banyak orang tua yang berkumpul ini. Yang pertama ini soal bagaimana untuk meningkatkan, artinya untuk membangun karakter siswa SMP. Jadi pihak sekolah mengundang para orang tua murid untuk berdiskusi secara intens dengan orang tua murid, seperti itu dia. Jadi istilahnya untuk pengembangan siswa itu sendiri lah ke arah yang lebih baik gitu Pak. Ya, artinya substansinya lebih kepada pembangunan karakter dan intelektualisme murid, seperti itu. Ini sebuah istilahnya ya terobosan yang baru nih kayaknya dari sekolah-sekolah ya Pak ya. Iya, begitulah Pak kira-kira. Jadi anak Bapak nih siapa namanya Pak yang sekolah di sini Pak? Louis Pardosi. Louis Pardosi. Kelas berapa SMP itu Pak? Kelas 8. Kelas 8. Jadi kalau dari apanya ini, dari istilahnya dari tingkah laku dia ini, kira-kira memang Bapak yakin dia ini nggak ada makinnya narkoba? Kalau menurut saya sejauh ini, sejauh pengawasan saya sebagai orang tua, karena memang ketika di sekolah kita antarkan, pulang sekolah kita jaga, dan memang anak saya ini jarang keluar rumah kalau pulang jam sekolah gitu, begitu dia. Dan kebetulan karena anak perempuan ini jadi nggak begitu banyak aktivitas di luar Pak ya? Ya, anak laki-laki yang SMP. Oh, anak laki-laki Pak? Iya. Oh, tapi ya bagus juga Pak, karena memang nurut sama orang tua gitu. Iya, dia selalu di rumah, nggak pernah jarang keluar rumah. Siap. Jadi gini Pak, ini kan kita sekarang bahas fenomena narkoba Pak, khususnya di Tanjung Balai. Siap. Kalau menurut Bapak gimana? Di lingkungan Bapak aja dulu yang paling dekat dengan Bapak kan? Gimana narkoba di lingkungan Bapak? Apakah berdasarkan pemantauan Bapak tuh banyak pengguna di sekitar atau penegak hukum sering melakukan penangkapan di lingkungan Bapak atau gimana itu Pak? Bagaimana istilahnya fenomena narkoba di lingkungan Bapak? Baik. Jadi kalau di lingkungan saya beberapa tahun selama saya amati di Tanjung Balai, khususnya di lingkungan saya, memang soal narkoba ini memang agak tren. Artinya trennya di kelas remaja, katakan remaja, baik juga udah menjelang dewasa, artinya sangat sangat familiar soal narkoba ini. Artinya sepengamatan saya, karena memang di sana masih banyak anak muda yang nongkrong, begitu. Jadi kalau informasi yang saya dapati di masyarakat sendiri, bahwasanya banyak memang anak-anak muda yang memang udah terpengaruh dengan narkoba. Artinya dengan gaya-gaya anak muda sekarang, dengan gaya-gaya nongkrong yang memang sangat dikatakan tren, itu gimana ya? Memang ku bilang ya, saya tidak memponis mereka begitu, tapi memang asal cerita ini dengan mereka, ya, hasil wawancara saya dengan mereka, bahwasanya sudah ada beberapa orang anak-anak yang memang sudah memakai narkoba tersebut. Kalau dari Pak, di lingkungan itu sendiri, sepengetahuan Bapak ini, banyak nggak anak-anak itu yang putus sekolah gitu Pak? Atau gimana?
Kalau yang putus sekolah sampai saat ini memang tidak begitu banyak kalau di lingkungan saya. Tapi yang memang sudah selesai SMA, banyak yang sudah tidak melanjutkan ke kuliah atau ke universitas seperti itu dia. Artinya jenjang pendidikan lebih tinggi, terputus dengan tamat SMA udah selesai. Artinya banyak yang berkeliaran di lingkungan saya seperti itu. Jadi khusus untuk yang udah tamat SMA ini di sini tuh tidak banyak yang bekerja. Apa sulit mencari pekerjaan gitu, Pak? Bagaimana? Ya kalau kondisi saat ini memang yang sulit. Nah, artinya memang tidak ada memang peluang untuk mencari pekerjaan di lingkungan saya seperti itu. Oh, kita kembali ke Ibu Simanjuntak dulu, Bu. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya di perumahan Puri Indah, Pak. Perumahan Puri Perumahan Puri Indah. Anak Ibu yang sini laki-laki perempuan di Perempuan. SMP 3 apa tuh? Perempuan, Pak. Namanya Mutiara, kelas 8. Umur berapa tuh kira-kira, Bu? Sekitar umur 14 tahun. 14 tahun. Ya. Bagaimana menurut Ibu ini kalau sepandangan Ibu tentang anak Ibu ini, kira-kira memang anak ini yakin Ibu nggak pakai narkoba gitu bagaimana? Dari tingkah lakunya. Ya, kalau saya ngelihat dari keseharian tidak ada masalah memang karena ya masih sewajarnya lah. Saya lihat di dalam perkembangannya Jadi sehari-hari. artinya nggak ada tingkah laku yang mencurigakan gitu ya. Kadang pulang terlambat, kadang diberitahu melawan gitu, atau mengerjain PR malas gitu. Enggak, Pak. Karena seperti Bapak ini tadi juga pergi sekolah diantar, pulang dijemput gitu ya. Jadi dan keberadaannya juga saya tahu kalau sore dia les, begitu ya. Berarti diisi dengan kegiatan positif lah Iya, pulang sekolah. Ya memang seharusnya seperti itu ya Ibu ya. Biar kita bisa ngontrol anak itu, kita benar-benar tahu aktivitas anak itu seharian gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi menurut kalau di lingkungan Ibu sendiri, Bu, gimana gitu kondisi apa Bu, lingkungan sekitar? Narkoba tuh gimana menurut? Apakah di situ sering terjadi penangkapan sama penegak hukum atau anak-anaknya itu gimana di situ lingkungan sekitar? Memang lingkungan kami ya, khususnya di daerah kami ini memang saya lihat daerah rawan narkoba, Pak. Cuman di lingkungan kami itu justru tingkatannya udah lebih tinggi. Tidak hanya pemakai, justru ada pengedarnya. Dan Ada kami pengedar. tahu, iya. Dan di lingkungan kami ini untuk anak muda nggak ada, Pak. Justru itu adalah lingkungan keluarga-keluarga. Nah, saya lihat apalagi daerah saya itu justru yang banyak di perumahan itu polisi-polisinya. Tetapi mungkin mereka tahu atau tidak tahu, saya pun tidak tahu. Jadi sepertinya keadaannya mungkin ya memang ini tugas PNN lah ya. Bagaimana untuk memikirkan supaya peredaran itu tidak semakin meluas. Karena saya lihat cara kerjanya tidak di lingkungan kami gitu ya. Mereka cara kerjanya keluar sepertinya begitu ya. Nah, dan saya lihat pun cara kerjanya sangat tertata rapi gitu ya. Dan kalau saya lihat ya, kalau gambaran secara umum dampaknya sangat tidak baik di lingkungan kita Tanjung Balai karena kebetulan saya seorang guru. Saya tahu guru SMA ini untuk keberadaan anak-anak kita yang remaja ya, kadang SMA kan remaja untuk menjelang ke dewasa, mulai dari perilaku seperti yang Bapak bilang tadi, menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sebagai seorang anak yang baik, kasar, melawan. Nah, saya rasa sudah mengarah ke sana itu. Cuman itulah yang perlu kita pikirkan kalau kami sebagai pendidik ya mungkin sebatas bagaimana menyampaikan hal-hal yang baik ya kan supaya narkoba itu dijauhi gitu kan. Cuman kan saya berharap juga lah bagaimana tindakan kinerja BNN dan juga bekerjasama dengan aparat supaya perluasan narkoba ini tidak begitu sangat mengkhawatirkan gitu. Oke, jadi kalau silakan Pak, pindah ke Bapak. Kalau untuk istilahnya informasi Ibu yang memang mengatakan bahwa di situ diduga adanya peredaran narkoba, nanti Ibu bisa membuat pengaduan ke kantor polisi atau ke BNN, kira-kira di mana gitu, siapa di mana gitu yang benar-benar memang menurut Ibu ada di situ peredaran. Nanti bisa ditindaklanjuti Ibu ya. Kalau untuk yang itu, karena memang fokus kita juga kan selain pencegahan ada juga pemberantasan, 4GN namanya. Oke, jadi kalau untuk selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira
harapan Bapak lah untuk Tanjung Balai ini supaya apa? Narkoba ini minimal diminimalisir lah peredarannya gitu. Kira-kira apa harapan Bapak untuk Pemko dan penegak hukum di Tanjung Balai? Kira-kira gitu, Pak. Ya harapan saya soal bagaimana untuk memberantas narkoba Tanjung Balai ini, artinya harus ada memang satu program yang memang betul-betul aktif di pihak keamanan, BNN juga, ataupun katakan pemerintah Kota Tanjung Balai, memang lebih aktif mereka untuk membuat sosialisasi dan juga untuk lebih mematangkan program lewat pemerintahan. Misalnya dari struktural Pemko sampai misalnya katakan kepling. Penjagaan di sana harus diketatkan seperti itu. Karena memang rata-rata kalau di sudut Kota Tanjung Balai ini memang sudah tergolong memang rawan narkoba. Darurat narkoba gitu. Dan itu mulai dulu sebenarnya, dan itu tidak pernah berubah. Nah, saya juga bingung apa sih sebenarnya yang menjadi penunjang narkoba itu berkembang pesat di Tanjung Balai, kita nggak tahu. Nah, tapi saran saya hanya bagaimana untuk menyarankan kepada pemerintah Kota Tanjung Balai supaya bertindak aktif untuk lebih menjaga peredaran narkoba di Tanjung Balai lewat pemerintahan, struktur pemerintahan sampai tingkat lebih rendah seperti itu dia. Kepling ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Bu. Kalau menurut Ibu Simanjuntak kira-kira apa kira-kira saran Ibu supaya minimal peredaran narkoba di Tanjung Balai ini bisa diminimalisir lah, ditekan serendah-rendahnya? Ya. Terima kasih Pak. Yang pertama ya saya berharap ya untuk pihak BNN ini memberikan edukasi ke sekolah-sekolah gitu kan, memberikan penerangan penjelasan kepada anak didik kita bahaya narkoba. Saya rasa itu lebih dekat. Nah, lalu bagaimana caranya juga BNN untuk supaya membuat anak-anak ini menjaga pergaulannya begitu kan. Itu kan misalnya bisa dipikirkan bagaimana cara BNN supaya membuat anak-anak muda di Kota Tanjung Balai ini untuk bergaul secara secara wajar-wajar saja gitu kan. Karena saya lihat memang benar seperti yang bilang Bapak ini, ketika mereka di dalam pergaulan nongkrong-nongkrong dan itu pengawasan dari orang tua pun minim, akhirnya itulah peluang untuk masuknya narkoba gitu ya. Baru sekali lagi memang adalah wujud nyata kerjasama BNN dengan aparat, saya rasa ya, yang memang memiliki kapasitas untuk bertindak tegas kan begitu ya Pak ya. Karena cuman dua ini yang memiliki kapasitas tegas untuk penyebaran narkoba. Kalau kami orang rakyat biasa, kami nggak mungkin bisa berbuat apa-apa gitu kan, hanya bisa melihat, hanya bisa ini saja. Waduh, tapi kan nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau sudah masuk pula ini ke lingkungan-lingkungan kan, itu sangat membahayakan. Makanya bagaimana lah memang kami mengharapkan para petugas-petugas yang terkait memang benar-benar memikirkan dan menindaklanjuti untuk narkoba ini supaya penyebarannya itu bisa ditekan gitu kan. Tidak pun mungkin habis, ditekan. Setidaknya kita menyelamatkan anak bangsa kita. Demikian Pak. Jadi terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu. Gimana? Silakan Bu, mau tambahkan silakan Pak, silakan. Jadi gini saran saya, memang ada beberapa lembaga yang sebenarnya punya kewenangan dalam bagaimana menyetop peredaran narkoba di Tanjung Balai. Artinya contohnya seperti Polairut, Sabandar, Bea Cukai misalnya. Karena memang Tanjung Balai ini adalah salah satu pintu masuknya narkoba. Karena pintu perairan ya, pintu perairan yang masuknya narkoba dari luar negara Indonesia seperti itu. Karena memang dari dulu ini adalah pintu sebenarnya. Jadi harus memang besar sebenarnya harapan kita kepada pihak misalnya yang menjaga perairan Indonesia, katakan Polairut dan juga Bea Cukai, memang potensi mereka yang sangat besar untuk menstop peredaran narkoba masuk ke Tanjung Balai seperti itu. Jadi terima kasih Pak
Ya, memang kalau untuk pencegahan masuknya narkoba ke Indonesia, khususnya Tanjung Balai ya, memang itu nggak bisa hanya kita bergantung pada satu pihak saja. Itu benar-benar harus seluruh komponen masyarakat, mulai dari penegak hukum, pemerintah kota, dan masyarakat saling bekerja sama untuk mencegah ini terjadi gitu. Begitu menurut saya. Jadi kalau untuk masyarakat yang benar-benar memang di lingkungannya diduga kuat adanya terjadi peredaran gelap narkoba, bisa mengadu ke nomor handphone resmi pengaduan BNN Tanjung Balai dengan nomor 085 261 063 110. Saya ulangi 085 261 063 110. Apabila masyarakat khusus Tanjung Balai mengetahui adanya peredaran gelap narkoba di lingkungannya. Jadi itu kemudian untuk masyarakat Kota Tanjung Balai juga, apabila ada keluarga atau kenalannya yang diduga kuat menjadi pecandu, pemakai berat atau pemakai ringan juga bisa, untuk melapor mengadu ke BNN. Nanti kalau kita akan kita lakukan rehabilitasi melalui asesmen pendahuluan kan. Nanti kita lihat di asesmen dulu, kemudian diketahui tingkat kecanduannya. Demikian. Jadi kira-kira begitu Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sudah mau bersedia kita wawancara Ibu ya, Bapak. Jadi terima kasih banyak Pak ya. Ya Bu. Oke.